Kamu bisa mencapai tujuan keuangan dimulai dari segelas kopi susu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Latte Factor karya David Bach. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kalau mau kaya tidak perlu dimulai dengan hal yang rumit, tapi bisa dimulai dari hal paling sederhana, seperti misalnya dari segelas kopi. Dengan menghemat segelas kopi susu yang biasa kita beli setiap hari, maka kamu tidak akan pernah terlambat untuk memulai kebebasan keuangan. Kebanyakan orang berpikir, kalau untuk punya banyak uang, maka butuh penghasilan yang lebih besar. Tentu saja ada korelasi antara penghasilan dan kekayaan. Namun, ada faktor lain yang tidak kalah penting dalam membangun kekayaan, yaitu mengatur keuangan yang kita miliki sekarang. David berargumen, kita bisa mulai untuk mempersiapkan kebebasan keuangan dari penghasilan sekarang yang kita miliki, tidak perlu menunggu ketika penghasilan kita besar. Hal ini disebabkan karena membangun kekayaan sama halnya seperti membangun kebiasaan. Apabila kita tidak bisa mulai dari hal kecil, kita pasti akan kesulitan ketika mendapat hal besar. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kekayaan dari segelas kopi susu. Di bukunya, David menceritakan kisah fiksi tentang seorang wanita bernama Zoe. Dia bekerja di sebuah majalah travel. Walaupun gajinya cukup, tapi tinggal di New York sangatlah mahal. Ditambah lagi, Zoe masih punya cicilan hutang biaya kuliah dan kartu kredit. Hidup Zoe boleh dibilang tidak boros, biasa saja. Tapi, walaupun begitu, dia masih tidak bisa menabung setiap bulannya. Dia seperti kebanyakan dari kita, sudah bekerja, namun kesulitan mengatur keuangan karena tagihan yang menumpuk. Setiap pagi, sambil jalan menuju tempat kerja, Zoe selalu membeli double shot latte. Suatu hari, setelah melihat sebuah foto di coffee shop dan di stasiun, Zoe mulai berpikir, bagaimana caranya agar dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi fotografer sambil keliling dunia. Ketika mendengar keluh kesah dari Zoe, bosnya memberikan saran yang cukup aneh, yaitu dia meminta Zoe untuk berbicara dengan Henry, barista tua di coffee shop tempat Zoe selalu membeli kopi susunya setiap pagi. Keesokan harinya, Zoe bertemu dengan Henry untuk menceritakan keluh kesahnya. Henry pun mendengarnya dengan penuh perhatian. Zoe bilang kalau dia tidak sanggup membeli foto dari sebuah desa di Yunani yang ada di coffee shop itu, karena harganya setara dengan cicilan apartemen dia sebulan. Tanpa disangka, Henry memberikan sebuah nasihat yang nyeleneh kepada Zoe. Jika dia mampu membeli kopi susu setiap hari, maka Zoe juga mampu untuk mengejar mimpinya. Henry memperkenalkan Zoe dengan cara menabung yang unik, yaitu The Latte Factor. Artinya, kalau dia menabung sedikit demi sedikit setiap hari, maka dia akan mampu memiliki sesuatu yang diinginkan dalam hidup. Tapi setelah menjalani nasihat Henry, pelan-pelan hidup Zoe berubah. Apakah ini artinya kita tidak boleh menikmati hidup? Tentu saja tidak. Hidup memang harus dinikmati dan dijalani. Tapi, apabila kondisi kamu saat ini saja sangat sulit untuk mengatur keuangan, apakah kamu tidak mau berkorban sedikit untuk masa depan yang lebih baik? Pengorbanan kecil ini akan terbayar besar di masa depan apabila kamu disiplin dan konsisten menerapkannya. Banyak orang juga suka bilang, hidup cuma sekali, kenapa tidak menikmatinya? Tentu saja hal ini tidak salah. Tapi, seberapa sering kita dengar orang yang bilang gini, hidup hanya sekali, saya harus baca banyak buku agar punya banyak ilmu. Nah, ketika bicara soal uang, kita suka menggunakan standar ganda. Kita membenarkan perilaku pemborosan dengan alasan hidup cuma sekali. Coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Apakah benar barang yang kita beli merupakan hal yang kita butuhkan? Apakah barang itu memberikan kita kebahagiaan? Atau barang itu hanya memberikan kita kesenangan sesaat? Jika hal itu adalah kesenangan sesaat, apakah kita tidak bisa mengorbankannya demi kebahagiaan yang lebih besar?
Ini adalah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama untuk merancang masa depan yang kita inginkan. Kedua, bayar dirimu dulu. Ketika bicara soal uang, banyak orang menganggap dirinya tidak berdaya. Misalnya dengan bilang gini, "Aduh, gaji saya kecil, pengeluaran saya banyak, tagihan saya numpuk." Kita terbiasa berpikir kalau kita adalah korban dari sebuah sistem. Pemikiran ini cukup berbahaya. Kita tidak merasa bertanggung jawab atas kondisi keuangan yang kita alami. Kita berpikir kalau kondisi keuangan ini adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Padahal, kita bisa memegang kendali atas kondisi keuangan yang kita jalani. Semua bisa dimulai dari langkah sederhana, yaitu dengan keputusan untuk membeli segelas kopi susu atau tidak. Mungkin kamu bertanya, bagaimana kalau nggak minum kopi? The Latte Factor bukan hanya soal membeli segelas kopi, tapi bisa juga ke area lain, misalnya membawa bekal makan siang daripada makan di luar, atau mengurangi makan di restoran saat weekend, dan sebagainya. Intinya, kita bisa menghemat pengeluaran kecil di area lain dalam hidup kita. David menekankan fokus utama dari The Latte Factor bukan hidup sehemat mungkin, tapi kita harus sadar ketika menggunakan uang. Cara sederhananya yaitu dengan membayar dirimu duluan. Apa maksudnya? Setiap kali kamu menerima pendapatan, gunakan uang tersebut untuk membayar dirimu. Seringkali, setiap kali kita menerima gaji atau pendapatan, uangnya langsung kita alokasikan ke tagihan, cicilan, dan biaya hidup. Padahal, yang paling penting, bayar dirimu dulu. Nah, nantinya uang tersebut kamu gunakan untuk diinvestasikan. David memberikan contoh yang menarik. Jika salah satu muridnya mengeluh kalau dia tidak bisa menabung tapi bisa beli kopi susu, David menunjukkan betapa berharganya $5 jika muridnya tidak membeli segelas kopi susu. $5 sehari akan menjadi $150 dalam sebulan. Jika diinvestasikan rutin dalam waktu 25 tahun dengan rata-rata imbal hasil sekitar 10%, maka muridnya akan mendapatkan uang sebesar $185.000. Ini adalah kekuatan bunga majemuk dari investasi. Dengan berkorban sedikit untuk membayar kita duluan, kita mampu menghasilkan hasil yang besar dalam jangka panjang. Ketiga, jangan menunggu pensiun untuk hidup bahagia. Kembali ke cerita Zoe. Ketika dia sudah menyadari pentingnya harga sebuah kopi susu, Zoe masih penasaran, apakah ada nasihat keuangan lagi dari Henry? Henry pun bertanya, hal apa yang penting bagi Zoe? Bukan di masa depan, tapi saat ini. Zoe lalu bercerita soal mimpinya yang ingin belajar fotografi dan keliling dunia. Pada dasarnya, itu adalah alasan utama kenapa dia bekerja di perusahaan majalah travel. Tapi, dia tidak pernah pergi kemanapun sama sekali. Henry pun menyarankan Zoe untuk membuka tabungan mimpi atau Dream Account. Nantinya, Zoe harus menyisihkan uangnya ke dalam Dream Account agar mampu mewujudkan mimpinya. Dream Account pertamanya yaitu untuk kursus fotografi. Zoe butuh waktu 6 bulan menyisihkan uang kopi susunya untuk membayar biaya kursus fotografi. Mimpi pertama Zoe pun berhasil. Namun, ada mimpi yang lebih besar lagi, yaitu pergi keliling dunia. Akhirnya, Zoe bilang sama bosnya kalau dia ingin setahun sekali diberikan kesempatan remote working agar dia bisa bekerja jarak jauh. Bosnya pun setuju. 3 tahun setelah Zoe menjalankan ini, ternyata foto yang dia ambil ketika berpergian ke luar negeri ditayangkan di majalah tempat dia bekerja. Semua mimpi Zoe ternyata bisa diwujudkan dari segelas kopi susu. Menjadi kaya tidak hanya soal menambah penghasilan, tapi juga bisa soal pengaturan keuangan. Dengan pengaturan keuangan yang baik, kamu bisa mewujudkan mimpi yang kamu idamkan. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga. Mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.